Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Mikroba dalam air. Selanjutnya, saya akan membaca anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Sumita Fokaya, Haris Takdir, Fahrian Erjufri, Farnia Abjan, Residarno. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme yang berukuran sangat kecil, sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan. Mikroorganisme disebut juga organisme mikroskopik. Mikroorganisme seringkali bersel tunggal maupun bersel banyak. Air merupakan komponen esensial atau sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Akan tetapi dapat juga menjadi suatu substansi yang membawa malapetaka, karena air dapat membawa mikroorganisme, patogen, dan zat-zat kimia yang bersifat racun. Dalam air baik yang kita anggap jernih sampai terhadap air yang keadaannya sudah kotor atau tercemar, di dalamnya akan terkandung sejumlah kehidupan yaitu mikroorganisme. Kualitas air secara biologis ditentukan oleh banyak parameter, yaitu parameter mikroba pencemar, patogen, dan penghasil toksin. Banyak mikroba yang sering kali bercampur dengan air, khususnya pada air dangkal. Mikroba yang paling berbahaya adalah mikroba yang berasal dari fases, yaitu bakteri coli. Mikroba yang berasal dari air yang tercemar dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi manusia. Pengujian kemurnian air. Pemeriksaan kualitas air secara mikrobiologi ditunjukkan dengan kehadiran bakteri jenis coli. Sebagai indikator cemaran, ciri-ciri bakteri jenis coli: bentuk batang gram negatif, tidak membentuk spora, aerobik atau anaerobik, fakultatif yang memfermentasikan laktosa dengan menghasilkan asam dan garam dalam waktu 2 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Adanya bakteri dalam air bersih dan air minum menunjukkan adanya mikroba yang bersifat enteropogenik yang berbahaya bagi kesehatan. Pemeriksaan air minum secara mikrobiologis menggunakan tabung ganda terdiri dari 3 tahap, yaitu: yang pertama, pengujian perkiraan. Pada uji perkiraan menggunakan multitabung fermentasi atau membran filtrasi, sampel air pada penggunaan multitabung fermentasi diisikan dengan volume 10 mm, 1 mm, dan 0,1 mm. Hal ini untuk menginolokasi lauryl tripotas. Tabung yang menghasilkan gas dinyatakan positif dan dilanjutkan uji penegasan. Yang kedua, pengujian penegasan. Pada uji ini digunakan Brilliant grain laktose. Medium ini mengandung laktose dan oxal yang digunakan untuk menyeksi coliform. Produser ini selain menggunakan tabung lauryl tritose yang digunakan tabung Durham kecil. Tabung terlihat grain dionuklasi oleh koloni coliform dengan piring pada teknik filtrasi membran, atau tabung positif pada fermentasi multitabung. Tabung Durham yang memproduksi gas dinyatakan positif jika tabung Brilliant grain yang positif dari tabung lauryl tritose kemudian ditentukan dengan nilai MPN. Yang ketiga, pengujian lengkap. Pengujian ini memeriksa spot yang dihasilkan. Setiap hasil sampel positif tabung Brilliant grain dinamakan bergaris pada piring molekuler agar atau les endo agar dan diinkubasi pada suhu 350 derajat Celcius selama 24 jam. Koloni yang terisolasi dipilih baik coliform tipikal dan non-tipikal, dinamakan bergaris di atau tabung lauryl tritose dan nutrien agar stal. Hal ini bertujuan membersihkan isolasi nutrien agar selan digunakan untuk pewarnaan gram mikroorganisme yang menunjukkan bakteri batang gram negatif. Hal ini sebagai ciri kelompok bakteri coli Brooklyn 2012. Selanjutnya, penularan mikroba melalui air. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan makhluk hidup, khususnya manusia.
Air selalu memberikan manfaat yang menguntungkan dan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap kesehatan manusia. Selain itu, air yang tidak memenuhi syarat sangat baik sebagai media penularan penyakit. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan air dapat dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan cara penularannya. Mekanisme penularan penyakit itu sendiri terdiri menjadi 4, yaitu yang pertama, waterborne mechanism. Penyakit pada mekanisme ini disebabkan oleh kuman patogen dalam air yang ditularkan kepada manusia melalui mulut atau sistem pencernaan. Contoh penyakit yang ditularkan melalui mekanisme ini antara lain adalah kolera tifoid, hepatitis viral, disentri basiler, dan poliomyelitis. Penyakit-penyakit ini hanya dapat menyebar apabila mikroba menyebabkan dapat masuk ke dalam sumber air yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, water husband mechanism. Mekanisme penularan semacam ini berkaitan dengan kebersihan umum dan perorangan. Dengan terjaminnya kebersihan oleh tersedianya air yang cukup, maka penyakit-penyakit tertentu dapat dikurangi penularannya pada manusia. Mutu air yang diperlukan tidak perlu seketat mutu air bersih untuk air minum. Yang lebih menentukan dalam hal ini adalah banyaknya air yang tersedia. Pada mekanisme ini terdapat 3 cara penilaian, yaitu yang pertama, infeksi melalui alat pencernaan seperti diare pada anak-anak. Yang kedua, infeksi melalui kulit seperti skabis dan trakoma. Yang ketiga, penularan melalui binatang pengerat seperti pada penyakit leptospirosis. Yang ketiga, water basis mekanisme. Penyakit yang ditularkan dengan mekanisme ini memiliki agen penyebab yang menjalani sebagai siklus hidupnya di dalam tubuh vektor atau sebagai intermedia host yang hidup di dalam air. Contohnya skitosomiasis dan penyakit akibat Dracoccus medinensis. Badan-badan air yang berpotensial untuk menjangkitkan jenis penyakit ini adalah badan-badan air yang terdapat di alam, yang sering berhubungan erat dengan kehidupan sehari manusia seperti menangkap ikan, mencuci, mandi, dan sebagainya. Yang keempat, water-related insert vector mechanism. Agen penyakit ditularkan melalui gigitan serangga yang berkembang biak di dalam air. Contohnya penyakit dengan mekanisme penularan semacam ini adalah filariasis, DBD, dan malaria. Nyamuk Aedes aegypti yang merupakan vektor penyakit dengan dapat berkembang biak dengan mudah bila pada lingkungan terdapat tempat-tempat sementara untuk air bersih seperti gelombang air, pot, dan sebagainya. Peranan positif dan negatif mikroba dalam air. Telah diketahui bahwa air memegang peranan penting di dalam kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Antara lain dapat digunakan untuk minuman, masakan, mencuci, mandi, mengairi sawah, ladang, dan industri. Pencemaran air adalah masuknya zat, energi, unsur, atau komponen lainnya ke dalam air sehingga menyebabkan kualitas air terganggu. Kualitas air yang terganggu ditandai dengan perubahan bau, warna, dan rasa. Selain memiliki peranan positif, ternyata keberadaan mikroorganisme di lingkungan akuatik juga sering sekali menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan mikroorganisme lainnya, termasuk manusia. Kontaminasi pada bakteri dan mikroalga pada air minum, air sumur, dan air sungai. Salah satu penyebab munculnya berbagai masalah seperti bau, perubahan warna, penyumbatan pipa, dan beberapa penyakit seperti kolera dan disentri. Bakteri Vibrio cholerae merupakan salah satu jenis bakteri yang sering menyebabkan cholera
samping beberapa jenis yang lain. Jenis patogen lainnya adalah Salmonella spp. Hang merupakan bakteri dominan pada air yang tercemar. Selanjutnya, uji kualitas mikrobiologi air yang berdasarkan MPN Coliform P. Bakteri Coliform sebagai suatu kelompok dicirikan sebagai bakteri berbentuk batang gram negatif, tidak membentuk spora, aerobik dan anaerobik fakultatif yang memfermentasi laktose dengan menghasilkan asam dan gas dalam waktu 48 jam suhu 35 Celcius. Metode MPN merupakan metode perhitungan sel terutama untuk perhitungan bakteri coliform berdasarkan jumlah perkiraan terdekat, yaitu perhitungan dalam rangka tertentu dan dihitung sebagai nilai duga dekat secara statistik dengan merujuk pada tabel MPN. Metode MPN biasanya digunakan untuk uji kualitas mikrobiologi air. Dalam percobaan tersebut digunakan kelompok coliform sebagai indikator. Coliform dapat memfermentasi laktosa dengan berbentuk asam dan gas dalam waktu 40 jam pada suhu 350 Celcius. Metode MPN menggunakan medium cair di dalam tabung reaksi, di mana perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah tabung yang positif, yaitu ditumbuhi oleh mikroba setelah inkubasi pada suhu dan waktu tertentu. Pengamatan tabung yang positif dapat dilihat dengan mengamati timbulnya kekeruhan atau terbentuknya gas yang dihasilkan pada tabung Durham yang diletakkan pada posisi terbalik oleh mikroba pembentuk gas. Uji terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap yang pertama yaitu uji pendugaan presumptive test, merupakan tes pendahuluan tentang ada atau tidaknya kehadiran bakteri coliform berdasarkan terbentuknya asam dan gas disebabkan karena fermentasi laktosa oleh bakteri golongan coli. Terbentuknya gas dapat dilihat dari kekeruhan pada media laktosa, dan gas yang dihasilkan dapat dilihat dalam tabung Durham berupa gelembung udara. Nah, tabung yang dinyatakan positif jika terbentuk gas sebanyak 10% atau lebih dari volume di dalam tabung Durham. Yang kedua, uji penegasan confirmation test. Uji penegasan dilakukan untuk menegaskan bahwa gas yang terbentuk disebabkan oleh bakteri coliform. Uji positif pada uji penegasan menghasilkan angka indeks. Angka ini disesuaikan dengan tabel MPN untuk menentukan jumlah coliform dalam sampel. Yang ketiga, uji lengkap complete test. Bila diperlukan, uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan media yang menunjukkan hasil positif pada uji penegasan. Uji coliform tidak harus selalu dilakukan secara lengkap, tergantung dari beberapa faktor seperti waktu, mutu contoh yang diuji, biasanya dalam faktor-faktor lainnya.